Kebesaran atas dasar pangkat akan berakhir pada suatu saat. Kemegahan atas dasar harta akan selesai pada suatu saat. Kehebatan atas dasar kuasa akan berakhir suatu saat. Kerajaanku, sabda Yesus, bukan dari dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki Katedral Tiga Raja, juga siapa saja yang saat ini sedang mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia menutup tahun liturgi B dan minggu depan akan beralih ke tahun liturgi C. Dan perayaan ini ditutup dengan pesta atau hari raya Kristus Raja Semesta Alam. Umat sekalian, mendengar istilah raja, apa bayangan saudara? Kebanyakan orang, termasuk umat, spontan memikirkan, kalau bicara raja berarti kita bicara takhta kekuasaan, tongkat komando. Berbicara raja berarti ada harta, ada wilayah kekuasaan politik. Berbicara raja berarti ada kekuatan militer dan kekuatan persenjataan. Nah, Kristus Raja, apakah dia punya semua itu? Ya, kalau mau, gampang. Tapi persoalannya adalah Yesus menolak. Pertanyaan, mengapa Yesus menolak jadi raja duniawi? Mari kita telusuri konteksnya. Di hari pelantikan Kristus sebagai raja, takhta Yesus adalah palang salib. Mahkota yang dipakai Yesus adalah lingkaran berduri. Para pengawal yang mendampingi Sang Raja Kristus adalah dua penjahat, dua penyamun yang ikut disalibkan. Dan senjata yang dipakai Yesus adalah cinta bagi musuh yang menyalibkannya dan pengampunan bagi serdadu yang menganiaya dia. Dengan kata lain, kerajaan Kristus dibangun atas dasar cinta, pengampunan, dan damai di atas palang salib. Bukan di atas pangkat, bukan di atas takhta, bukan di atas harta dan kekuasaan. Kita bertanya di dalam hati, mengapakah Yesus menolak? Mengapa Yesus menolak pangkat, harta, kuasa, dan sebaliknya Yesus memilih cinta, pengampunan, dan damai? Dengar alasannya.
Alasan pertama, kebesaran atas dasar pangkat akan berakhir pada suatu saat. Kemegahan atas dasar harta akan selesai pada suatu saat. Kehebatan atas dasar kuasa akan berakhir suatu saat. Masih ingat Presiden Jokowi 5 tahun diperpanjang menjadi 10 tahun, dan sesudah 10 tahun harta, pangkat, kuasa semua ditinggalkan. Sama para gubernur, para bupati, wali kota berduduk di takhta itu 4 tahun, dan kalau diperpanjang menjadi 8 tahun, sesudah itu turun. Dan Yesus tidak mau memilih model itu. Alasan pertama. Alasan yang kedua, tidak semua orang punya pangkat, harta, dan kuasa. Betul toh? Kita semua. Tidak semua orang. Tetapi semua orang pasti punya sebuah hati yang dipakai untuk mencinta dan mengampuni. Dan Yesus memilih itu. Semua orang pasti punya penderitaan. Yang lambang penderitaan adalah salib, dan Yesus memilih itu. Sehingga kerajaan Kristus merangkul semua orang dari segala lapisan dan golongan, dari segala tempat dan zaman. Inilah rahasianya. Mengapa pemerintahan gereja bertahan sepanjang masa, beda dengan pemerintahan duniawi? Paus boleh ganti, uskup boleh ganti, pastor boleh ganti, tetapi kerajaan Kristus tetap tegar dan berkanjang sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kerajaan Kristus tetap berdiri kokoh dengan bendera palang salib, dengan senjata cinta, pengampunan, dan damai. Lihat, luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan anak-anak, apa pesan yang kita boleh petik dari Hari Raya Kristus Raja? Pastor punya 2 pesan. Pesan yang pertama, kebesaran dan keharuman orang Kristiani, kebesaran dan keharuman orang Katolik tidak terletak pada ada tidaknya negara Katolik, negara agama. Kebesaran dan keharuman orang Kristiani, orang Katolik tidak terletak pada kekuatan sosial ekonomi orang Kristiani, orang Katolik. Tetapi kebesaran dan keharuman orang Katolik terletak pada praktek cinta, praktek damai, dan praktek pengampunan. Paus kita di Roma, dia jadi besar dan terhormat bukan karena ia punya kekuatan militer. Periksa barisan Vatikan, pasukan Vatikan penjaga. Tidak ada arti. Bukan karena Paus punya kekayaan. Ya, kata orang katanya Vatikan itu kaya. Tapi dibandingkan dengan pemerintahan duniawi, tidak seberapa. Bukan karena dia punya negara besar dan luas. Negara Vatikan ini kota Timika lebih besar.
Nah, Paus di Roma jadi besar dan terhormat karena dia tampil sebagai figur yang menebarkan aura kasih. Bisa lihat toh saat dia datang di GBK, ia selalu menyuarakan perdamaian. Kalau mengikuti siaran dari Vatikan setiap hari Minggu, doa Angelus, seruan-seruan perdamaian Paus selalu kumandangkan. Dia memberikan contoh bagaimana mengampuni musuh. Itu yang membuat dia jadi besar. Itu pesan yang pertama. Pesan kedua, pesan terakhir. Sebagai pengikut Kristus, kita orang Katolik, kalau Anda mau disegani di negara ini, dihormati di republik ini, maka cintailah tetanggamu yang beragama lain. Kebesaranmu ada di sana. Kalau Anda mau jadi besar, dihormati dan disegani di negara ini, ampunilah oknum agama tertentu yang selalu mengejek agamamu. Kalau Anda mau dihargai, disegani dan dihormati di republik ini, berdoalah bagi mereka yang menganiaya dan membakar tempat ibadahmu. Kalau Anda mau disegani dan dihormati di republik ini, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Itulah senjata kita dan bendera salib. Salib yang pernah dihina dengan mengatakan di salib ada jin kafir. Jangan marah, kita berdoa untuk dia. Dan lihat, dunia akan menghormati dan mencintai kita karena senjata yang diberikan, diwariskan oleh Yesus kepada kita. Selamat Hari Raya Kristus Raja. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.